Assalamualaikum Bapak Ibu. Ini Abah infokan malam ini prosesi pelepasan kiswah, di mana pada saat musim haji itu kiswahnya ada hitam dan putih, dan saat ini sedang melepas kiswah. Abah infokan ini Abah langsung syuting dari ketinggian hotel lantai 23. Jadi ini prosesi di mana malam ini kiswah akan diganti dengan yang baru, dan untuk jenisnya itu tidak ada kain putihnya. Jadi kalau pada saat musim haji atau sedang berlangsung hajian, maka kiswahnya itu khusus ada garis putih di bawahnya. Adapun kalau setelah hajian, nah itu nanti kiswahnya modelnya beda lagi, biasanya hitamnya itu polos seperti itu ya. Jadi warnanya satu warna hitam, kemudian nanti ada tulisan Arabnya ya. Nah ini sedang berlangsung, hanya saja posisi orang yang melaksanakan tawaf di Baitullah tetap berjalan, hanya saja para petugas baik itu kepolisian dan lain sebagainya sedang berjaga, karena untuk pelepasan kiswah ini ya membutuhkan beberapa orang ya, bahkan puluhan orang untuk melepasnya. Dan ini kejadian seperti ini terjadi hanya setahun sekali, dan belum tentu orang yang haji bisa menemui momen seperti ini, karena kebetulan Abah kloter yang terakhir, jadi saat ini masih berada di Mekah. Insya Allah tanggal 21 Juni baru Abah nanti meninggalkan kota suci Mekah. Jadi masih ada waktu cukup lama di Mekahnya, karena Abah dari Jakarta itu termasuk kloter yang terakhir, nanti sampai ke Indonesia insya Allah tanggal 30 Juni atau tanggal 1 Juli insya Allah ya, insya Allah seperti itu. Nah ini prosesi pelepasan kiswah sedang berlangsung. Nah ini buat pengalaman Bapak Ibu, Abah infokan. Jadi pada saat jamaah-jamaah haji dari seluruh Indonesia, kemudian dari seluruh dunia berkumpul di Mekah untuk pelaksanaan ibadah haji, di mana pelaksanaan ibadah haji itu dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah-jamaah berangkat menuju ke Arafah, kemudian tanggal 9 Zulhijjah ya, jamaah haji seluruh dunia berada di Padang Arafah untuk wukuf haji. Jadi untuk wukuf. Nah, adapun wukuf ini dimulai setelah masuk waktu zuhur. Nah, dengan adanya waktu dimulainya wukuf, yaitu yang pertama tuntunannya adalah khutbah wukuf ya, khutbah wukuf terlebih dahulu, kemudian setelah itu sholat duhur dan asarnya itu di jama qashar. Nah kemudian para jamaah haji, nah biasanya masing-masing berdoa sesuai dengan kebutuhan permintaan-permintaan yang mereka kehendaki, permintaan kepada Allah. Nah disitulah pada saat wukuf di Arafah ini merupakan hari yang paling mustajab untuk berdoa. Dan wukuf di Arafah ini merupakan rukun haji. Barang siapa yang pada saat hajian tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah, maka batalah hajinya, tidak sah hajinya ya, tidak sah hajinya. Nah adapun setelah itu dilanjutkan dengan berangkat ya, tanggal 9, kemudian malam tanggal 10 itu berangkatlah ke Musdalifah. Setelah itu pagi-pagi waktu duha tanggal 10 Zulhijjah, jamaah-jamaah haji ya, melempar jumroh akobah. Bahkan disunahkan setelah melempar jumroh kemudian menyembelih, selanjutnya ya, tahallul dengan cara mencukur rambutnya, kemudian setelah itu mandi pakai minyak wangi, kemudian langsung bisa ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf haji.
Nah, itu ketentuannya seperti itu. Nah, adapun mengenai tawaf ifadah ini boleh ditunda. Nanti umpama ya setelah selesai menginap di Mina umpamanya boleh. Ya, atau barangkali karena seseorang itu haid, umpama wanita haid, kemudian tertunda, belum bisa melaksanakan tawaf ifadah, maka diperbolehkan ditunda dulu sampai selesai haidnya. Makanya pemerintah Saudi memfasilitasi bagi jamaah-jamaah haji khususnya yang akan melaksanakan tawaf ifadah itu khusus di pelataran Baitullah itu pakaiannya bebas, dalam artian itu laki-lakinya tidak perlu menggunakan atau memakai kain warna putih, maksudnya tidak perlu memakai kain ihram, cukup dengan pakaian yang biasa digunakan sehari-hari, ya misalnya gamis, ya kemudian ya pakaian yang sekiranya memang pantas untuk beribadah seperti itu. Nah, adapun malam ini ya pergantian iswah ini ya memang itu setiap tahun satu kali setelah selesai hajian. Dan untuk umroh, jadi jamaah-jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh sudah dibuka, sudah bisa langsung melaksanakan umroh. Nah, kemarin juga ada jamaah umroh yang bertemu dengan Abah, itu mereka itu umroh mandiri. Nah, adapun jamaah-jamaah yang mungkin sudah mendaftar ke Biro Travelnya, insya Allah ya di bulan ini, bulan Juni 2026 bisa langsung berangkat kalau memang sekiranya jadwalnya sudah ditetapi, maksudnya sudah ditentukan. Kenapa Abah langsung videokan secara langsung? Nah, ini merupakan momen yang sangat-sangat langka. Ya, dimana Abah sendiri, alhamdulillah, haji tahun 2026 ini diqadar oleh Allah bisa menginap di salah satu hotel, ya hotel bintang 5 yang ada di Tower Zamzam. Nah, ini pertolongan Allah, rezeki dari Allah, sehingga setelah melaksanakan sholat isya berjamaah di Masjidil Haram, kemudian Abah langsung naik ke lantai 23 hotel Pullman dan bisa menyaksikan langsung secara live, maksudnya live langsung ya dari kamera Abah, sehingga bisa menyaksikan situasi terkini dari Baitullah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang bercita-cita akan melaksanakan ibadah haji, kemudian sudah mendaftar, silahkan perbanyak doa kepada Allah. Ya, jadi sebelum Bapak Ibu sampai ke tanah suci, sebelum Bapak Ibu tuntas melaksanakan ibadah haji, maka tetap silahkan memperbanyak doa kepada Allah agar betul-betul dipanggil oleh Allah, dicukupi rezekinya, ya, dicukupi bekalnya, dicukupi ilmunya, cukupi kesehatannya, dan betul-betul bisa terlaksana, bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, bagi Bapak Ibu yang sampai saat ini mungkin sudah mendaftar tapi belum juga dipanggil, ya tadi tips dari Abah, silahkan gunakan, manfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya yang pertama, silahkan bangun malam, sholat malam, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah di sepertiga malam yang akhir. Itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya ada beberapa doa yang makbul. Di antaranya yaitu doa orang tua untuk anak-anaknya. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, silahkan minta didoakan oleh kedua orang tuanya. Kemudian ada dalam hadis itu dijelaskan pada saat turun hujan, silahkan berdoa kepada Allah, itu juga mustajab. Nah, kemudian pada saat Bapak Ibu bepergian, ya, bepergian dalam artian itu menjadi musafir. Contoh misalnya ya bepergian jauh, ya pulang kampung umpamanya, yang sekiranya kampungnya itu memang betul-betul jauh, ya, itu hitungannya adalah musafir apabila sholatnya itu sudah bisa di qashar atau di jamak qashar, ya. Itu dalam hadis itu dijelaskan, ada yang menjelaskan jaraknya itu 85 km, ada yang 90 km, ya kita bulatkan saja 90 kilo. Kalau jaraknya sudah mencapai 90 kilo, maka sholatnya bisa di jamak qashar, ya. Dan itu termasuk seorang musafir, doanya makbul. Kemudian doa yang makbul lagi yaitu pada saat
seseorang itu dianiaya. Pada saat teraniaya, maka silahkan berdoa, maka niscaya doanya dikabulkan. Kemudian ada juga dalam hadis itu jelaskan pada saat hari Jumat. Ya, hari Jumat waktunya itu waktu setelah sholat asar. Ya, setelah sholat asar, maka ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian waktu yang mustajab lagi adalah pada saat seseorang itu melaksanakan puasa. Boleh puasa wajib atau sunnah. Pada saat dia akan berbuka, ya menjelang detik-detik akan berbuka, maka disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, kemudian ya, ada lagi ya, dijelaskan ya, dalam hadis itu, yaitu pada saat ya, Bapak Ibu berada di masjid antara adzan dan iqamat. Nah, itu juga ya silahkan memperbanyak doa, itu juga mustajab. Nah, kemudian hari Jumat, ya hari Jumat pada saat Jumatan, itu kan biasanya pada saat Jumatan itu khutbahnya tuh kan ada 2 kali ya. Nah, pada saat selesai khutbah yang pertama, kemudian di situ ada waktu untuk berdoa, itu mustajab juga, gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang bisa dilaksanakan ya agar keinginan Bapak Ibu untuk haji dan umroh bisa betul-betul dikabulkan oleh Allah. Nah, sambil kita melihat ya apa saja yang sedang dilakukan oleh para petugas, sedikit nasihat ya bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ibadah haji, ya, silahkan memperbanyak rasa syukurnya kepada Allah. Bahkan dijelaskan dalam hadis ya, sahabat itu bertanya, "Wahai Rasulullah, ma barul hajj?" Apa yang dimaksud dengan haji mabrur? Qala, menjawab Nabi, it'amu ta'am wa tayyibul kalam. Yaitu seseorang yang sepulang haji itu dia senang sedekah makanan, ya, menjadi dermawan, welas asih, senang memberi. Nah, kemudian tutur katanya menjadi baik. Bahkan ada dalam hadis dijelaskan penjelasannya, yaitu pada saat seseorang itu pulang haji, dia senang sedekah dan senang mengucapkan salam. Ada juga yang menjelaskan seperti itu. Jadi intinya yang dimaksud dengan haji yang mabrur itu adalah haji yang baik. Baik dalam artian itu pada saat pelaksanaan niatnya karena Allah. Kemudian di dalam praktek ibadahnya mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian pada saat praktek ibadahnya itu tidak tercampur dengan riya, tidak tercampur dengan sifat ujub. Jadi mukhlis lillah karena Allah, mengharapkan pengampunan dan surga dari Allah. Nah, kemudian setelah itu nanti pada saat pulangnya dia senang bersedekah, ya, sedekah makanan, ya, memberi makanan ya kepada siapa saja. Jadi hatinya itu welas asih dan perilakunya bertambah baik, tutur katanya lemah lembut. Kemudian di dalam mencari rezekinya dia sangat hati-hati. Yang namanya hal-hal yang berbau haram dia akan tinggalkan, ya, jauh dari keharuman, jauh dari subhat, ya, berusaha bagaimana caranya dalam mencari rezeki dia mencari yang betul-betul halal dan betul-betul jelas kehalalannya. Nah, kemudian orang yang hajinya mabrur adalah orang yang pada saat pulang haji dia mempersungguh ibadah kepada Allah. Bukan tambah malas, tetapi tambah rajin. Tambah rasa syukurnya kepada Allah karena hidup hanya sekali ini ternyata diqadar oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Banyak orang yang menginginkan ya, datang ke Baitullah untuk melaksanakan haji, tetapi banyak pula yang ternyata sampai sekarang belum dipanggil. Makanya tadi sebagaimana nasihat Abah, orang yang haji mabrur pada saat pulang itu tambah syukurnya, kemudian dia memperbanyak ibadah kepada Allah, mempersungguh ibadahnya kepada Allah. Ya, kemudian ya, dia betul-betul di dalam hidupnya ya, semata-mata mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan pengampunan dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Nah, itu ya, sekedar nasihat dari Abah. Abah doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan haji
yang akan umroh tahun ini, semoga Allah memberikan sehat, waras, kuat, dicukupi rezekinya, dicukupi bekalnya, dan mudah-mudahan ya, apa yang diinginkan bisa terlaksana. Allah panggil untuk haji dan umroh. Amin. Baik Bapak Ibu, sambil melihat proses penurunan kiswah, silakan barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya mengenai haji dan umroh, bisa langsung saja ditanya di kolom komentar ya, silakan. Itu harapannya mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam pelaksanaan haji dan umrohnya betul-betul sudah tahu ilmunya, sehingga tidak ada keraguan, kemudian juga mantap hatinya, dan yang jelas adalah bisa memaksimalkan ibadahnya. Itu harapannya seperti itu. Dan Abah doakan mudah-mudahan ya suatu saat nanti Bapak Ibu yang sering melihat ya video-video Abah, mudah-mudahan Abah doakan suatu saat nanti bisa bertemu di Tanah Suci dengan Abah. Tidak usah ragu-ragu, umpama bertemu dengan Abah silahkan ya supaya bisa menegur Abah. Nah, karena kalau Abah kan tadi mungkin tidak mengenal Bapak Ibu, sebagaimana tadi siang ada beberapa orang dari Jawa Tengah pada saat Abah akan masuk jam berapa tadi, jam 11 ya, insya Allah masuk ke masjid, ternyata ada beberapa orang ibu-ibu yang mengenal Abah ya, sehingga kami diskusi ya, foto bareng dan lain sebagainya. Nah semua itu Abah merasa bahagia sebab ya, apa yang Abah nasihatkan tentang haji dan umroh ini ya ternyata ya banyak manfaatnya ya. Harapannya mudah-mudahan Allah memberikan pahala jariah untuk Abah dan keluarga, itu harapannya. Nah kemudian juga di sini Abah mengingatkan ya, bagi Bapak Ibu yang punya putra putri yang sudah memiliki KTP lah seperti itu ya, kalau memang sekiranya sudah siap rezekinya ya, mumpung ada rezeki dari sekarang ini supaya bisa didaftarkan haji. Supaya apa? Supaya nanti pada saat dia dewasa, berumah tangga dan sebagainya, sudah tidak perlu lagi memikirkan pendaftaran haji. Sebab makin kesini makin panjang antriannya. Jadi lebih baik kalau memang sekiranya ada rezeki, syukur-syukur rezeki yang tidak disangka-sangka ternyata mungkin banyak rezekinya ya karena warisan atau apa, silakan bisa dimanfaatkan untuk mendaftarkan haji anak-anaknya ya. Nah, jadi bahkan informasinya kalau memang sekiranya belum punya KTP juga ya insya Allah bisa ya, bisa didaftarkan dari usia dini insya Allah ya, bisa nanti ditanyakan ke Departemen Haji dan Umroh. Nah tujuannya nanti pada saat umpama daftar tunggunya sekian tahun dia sudah cukup dewasa dan lain sebagainya ya, jadi tidak perlu ngantri lama lagi. Dan untuk informasi, kalau Bapak Ibu saat ini akan mendaftar haji itu daftar tunggunya 26 tahun. Cukup lama seluruh Indonesia karena sekarang ini disamakan. Dan bagi Bapak Ibu yang tahun ini diqadar oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji, maka apabila akan mendaftar haji lagi, nah itu harus nunggu 10 tahun. Setelah 10 tahun barulah daftar haji, kemudian nunggu lagi 16 tahun. Berarti ujung-ujungnya sama ya, berarti berapa? 26 tahun. Makanya tadi rasa syukur kepada Allah yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah karena bagi yang bisa haji itu ya betul-betul kejadian yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan sangat-sangat langka di Indonesia itu. Ya, antriannya Masya Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang masih berada di kota suci Mekah, ya, kloter terakhir, silahkan masih ada waktu untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Bisa tawaf, ya, tawaf sunnah, atau membadalkan keluarganya yang sudah meninggal, maksudnya badal umroh, atau juga bisa memperbanyak sholat-sholat di Masjidil Haram, ya, baik itu sholat malamnya, sholat duhanya, ya silahkan perbanyak, ya. Abah berikan tipsnya. Kalau yang namanya sholat duha itu dijelaskan dalam hadis, boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat, tapi tata caranya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh umpama saya maunya yang paling banyak, ada dalam hadis itu dijelaskan 12 rakaat. Pahalanya Allah akan membangunkan rumah di surga.
Nah itu kalau Bapak Ibu melaksanakan sholat duhanya itu 12 rakaat, caranya ya 2 rakaat salam terus sampai 12 rakaat. Nah, adapun dalam hadis lain jelaskan, ya, Nabi bersabda bahwa yang namanya sholat duha itu boleh lebih dari 12 rakaat. Ya. Jadi kalau misalnya masih ada waktu, ya silahkan. Sampai Bapak Ibu merasa lelah, merasa capek, 2 rakaat salam terus. Nah, itu sholat duha. Adapun sholat malam pun demikian. Hanya saja kalau sholat malam itu wajib ada sholat witirnya. Ya, witir itu yang ganjil. Jadi itu hukumnya wajib ya. Sholat malam itu harus ditutup dengan witir. Hanya saja witir itu boleh di awal, di tengah atau diakhirkan. Ya, silakan. Ya, yang mudah itu dalam hadis itu jelaskan masna. Ya, maksudnya 2 rakaat salam terus sampai sekiranya Bapak Ibu betul-betul sudah capek. Kalau masih ada waktu, terus sholat. Ya, pada saat malam hari itu 2 rakaat salam. Yang penting sholat malam itu dimulainya setelah melaksanakan sholat isya. Kalau belum sholat isya, ya tidak bisa atau tidak boleh melaksanakan sholat malam. Harus sholat isya dulu, karena yang sholat isya ini kan wajib hukumnya. Itu ya, seperti itu. Nah, ini sudah sedikit-sedikit siswa sudah mulai dibuka. Nah, ini harapannya mudah-mudahan malam ini bisa melihat secara langsung bagaimana penurunan kiswah atau penggantian kiswah. Ya, silahkan bisa Bapak Ibu amati, karena ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat bersejarah. Dari Abah saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.